Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh kasih, yang kami puji dan sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau karena kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati sehingga kami masih ada sebagaimana ada sampai dengan saat ini. Maka kami hendak menikmati kehidupan yang Kau anugerahkan itu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena begitu banyak yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, yang oleh karena kasih-Mu kami bisa ada terus-menerus sampai dengan saat ini, menikmati apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang akan terus menolong kami, sehingga firman Tuhan membuat kami mengerti maksud Tuhan, dan kehidupan kami yang hanya satu kali ini menjadi berarti oleh karena firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Thanksgiving, ucapan syukur. Tentu ucapan syukur bukan hal yang baru, bukan sebuah topik yang asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ucapan syukur bukan hanya menjadi sebuah momentum di dalam kehidupan, bukan hanya sebuah peristiwa-peristiwa yang patut disyukuri, tetapi Thanksgiving atau ucapan syukur itu bagi kita sebagai orang percaya telah melekat di dalam kehidupan kekristenan kita. Dia bukan juga hanya sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, tetapi dia adalah bagian dari internal dari kehidupan itu sendiri secara integral. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam topik mengenai Thanksgiving ini. Tentu saja kita mempunyai banyak ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai ucapan syukur. Tetapi 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 atau 18, tapi secara khusus kita akan melihatnya bagian tentang ucapan syukur. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mereka tentu adalah jemaat yang mempunyai banyak sekali persoalan di dalam kehidupan mereka, maka Paulus begitu banyak memberikan nasihat-nasihat dari hal-hal yang bersifat teoritis, tentang doktrin-doktrin, tetapi juga tentang hal-hal yang bersifat praktis. Dan oleh karena itu, ucapan syukur menjadi satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat di Tesalonika juga mengucap syukur. Yang menarik di sini dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi atau kondisi, atau dalam segala keadaan. Oleh karena itu, bagian ayat ini jelas langsung memberitahukan kepada kita bahwa ucapan syukur itu bukan hanya sebuah momentum, bukan hanya sebuah tindakan karena mengingat peristiwa tertentu saja, dan juga bukan hanya merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Thanksgiving itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Yang ditegaskan di sini juga, itu dikehendaki oleh Allah. Jadi ucapan syukur itu bukan hanya refleksi dari iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi ucapan syukur itu memang sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, nasihat Rasul Paulus ini jelas mengena bagi kita, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Memang ini
sesuatu yang bisa mudah, tapi juga bisa sulit. Faktanya menunjukkan betapa mudahnya seseorang mengucap syukur kepada Tuhan ketika keadaannya menyenangkan. Ketika situasinya no problem, tidak ada masalah. Ketika situasinya sehat-sehat saja. Ketika ekonomi running well. Ketika keluarga juga baik-baik saja. Itu relatif lebih mudah mengucap syukur kepada Allah. Tapi bagaimana sebaliknya? Jika keadaan terlihat kurang baik, jika ekonomi begitu merosot, apalagi sekarang dalam situasi resesi yang begitu mengkhawatirkan, bagaimana dengan kondisi yang penyebaran sakit penyakit, COVID dan sebagainya yang telah melanda dan mengambil nyawa begitu banyak orang, apakah dalam situasi-situasi yang buruk sekalipun masih kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tentu tema ini terkait juga dengan Thanksgiving Day yang diperingati, dirayakan oleh Amerika, Kanada, dan beberapa negara di sekitarnya. Ini menjadi satu perayaan yang sudah sangat lama sebenarnya dilaksanakan. Sehingga Thanksgiving itu menjadi hari raya atau hari libur nasional baik di Amerika maupun juga di Kanada yang dirayakan dalam rangka hasil panen, ya, menuai hasil panen, dan bahkan juga mengingat berkat-berkat Tuhan yang banyak pada tahun-tahun yang lampau. Tentu saja ini motif yang sangat baik ketika ada panen, ada berkat Tuhan, lalu mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu, tahun-tahun lalu di mana Tuhan memelihara, lalu kita merayakannya dengan penuh ucapan syukur. Tentu ini hal yang baik. Menurut catatan, Thanksgiving itu sendiri menjadi sebuah, ya katakanlah, perayaan sudah dari tahun atau abad ke-15, abad tahun 1500-an. Ya, di sana Amerika sudah mulai merayakan, ya, mulai berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, mereka makan-makan, ya. Lalu ada juga simbol-simbol lain, ya, seperti layaknya sebuah perayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik di Amerika, di Kanada, ya, Thanksgiving ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan tentu saja. Mulai tahun 1621 di Amerika setelah ditetapkan ini sebagai hari holiday, hari libur nasional. Bahkan Presiden Amerika George Washington ketika dia menjadi pemimpin revolusioner pada waktu itu sudah menetapkan Desember pada tahun 1777 itu juga sudah dirayakan hari Thanksgiving ini. Demikian juga Presiden Amerika Abraham Lincoln juga memproklamasikan bahwa Thanksgiving itu menjadi hari perayaan Thanksgiving nasional, ya, menjadi hari libur nasional pada tahun 1863 yang mereka tetapkan pada bulan November tanggal 26 pada setiap Kamis terakhir pada minggu terakhir dari bulan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak sedikit ke belakang, ya, peristiwa Thanksgiving Day ini, ya, dirayakan pada setiap hari Kamis, ya, minggu keempat, ya, pada bulan November. Ini juga sudah ditetapkan di sana. Baik di Kanada maupun di Amerika, keluarga-keluarga juga berkumpul bersama-sama, lalu mengadakan pesta perayaan, ya, layaknya sebuah pesta ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ini sudah dirayakan sangat lama. Mereka makan-makan, ya, ada turkey, cranberries, dan pumpkin pie, ya. Pumpkin pie itu menjadi makanan-makanan yang sangat favorit bagi mereka ketika merayakan hari Thanksgiving ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan pada tahun 1863 Presiden Abraham Lincoln juga sudah menyatakan atau mendeklarasikan Thanksgiving Day ini sebagai hari raya yang diperingati di Amerika. Pada waktu itu juga diproklamasikan sebagai hari nasional, ya, bahkan sampai 1941. Ini yang dicatat di dalam sejarah itu. Nah, pertanyaan kita ialah apakah arti dari Thanksgiving ini bagi orang Kristen? Memang negara
Amerika, Kanada, dan sebagainya, itu mereka adalah negara-negara yang tentu saja mayoritas adalah orang-orang Kristen. Thanksgiving ini merupakan satu responnya kepada Allah atas kebaikan-kebaikannya, ya, atas anugerahnya. Sehingga ini kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu, maka kita mengekspresikan ucapan syukur kita, mengekspresikan kebaikan, merespon kebaikan Tuhan itu, sehingga dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kata giving thanks di dalam Perjanjian Lama itu disebutkan artinya mengangkat tangan, ya, to raise hands to God in gratitude. Jadi ucapan syukur itu adalah kita mengangkat tangan kita sebagai simbol menghormati, ekspresi ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sedangkan kata itu di dalam terjemahan dalam Perjanjian Baru artinya berakar juga pada ide yang sama dengan grace. Jadi gratitude dengan grace yang adalah anugerah itu sama. Jadi Thanksgiving itu merupakan respon dari kita menyikapi kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita disebut sebagai orang yang sebenarnya tahu berterima kasih, ya. Oleh karena itu kita harus mengucapkan syukur. Jadi apa yang akan dilakukan oleh seorang Kristen atau apa yang dipikirkan oleh orang Kristen tentang Thanksgiving ini, ya, tentu saja ini merupakan satu sikap orang Kristen bersyukur kepada Tuhan. Maka di dalam 1 Tesalonika 5 tadi, ayat 16, dikatakan, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dikatakan bahwa memang orang Kristen haruslah berterima kasih. Orang Kristen haruslah seorang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Karena Tuhan itu sudah memberikan grace, anugerah, telah memberikan gracia kepada orang percaya. Pertama-tama tentu saja adalah anugerah keselamatan dari kondisi keberdosaan. Dan kemudian menjalani kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan, itu juga merupakan satu keadaan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang percaya. Sehingga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 tadi, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang Alkitab katakan tentang Thanksgiving ini? Kalau kita melihat Yesaya 12 ayat 4-5, saya baca terjemahan dari New American Standard Bible, dikatakan, give thanks to the Lord, call on His name, make known His deeds among the peoples, make them remember that His name is exalted. Jadi, sebuah seruan kepada umat Israel, supaya memuji Tuhan, menyerukan, memanggil namanya, dan supaya banyak bangsa itu mengetahui, mengenal apa yang telah diperbuat Tuhan, dan mereka mengingat namanya ditinggikan. Praise the Lord in song, for He has done glorious things. Let this be known throughout the earth. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas yang menjadi fokus ucapan syukur di sini adalah Tuhan, Allah, God. Dialah yang menjadi pusat dari ucapan syukur kita. Tentu ini akan segera mengoreksi cara dan sikap atau ekspresi kita. Kadang ucapan syukur itu lebih berfokus kepada yang lain, pada manusia, pada lembaga, pada institusi, pada apapun yang lain yang bukan Tuhan. Maka Yesaya di sini mengingatkan, give thanks to the Lord. Jadi ucapan syukur itu kepada Tuhan. Karena dialah yang telah melakukan segala-galanya di dalam kehidupan kita.
maka dialah juga yang akan terus memimpin dan menyertai kehidupan kita, maka kita haruslah mengucapkan syukur kepada Dia. Mengapa kita mengucap syukur itu kepada Tuhan? Mengapa begitu penting kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan? Saudara, karena ucapan syukur itu akan membukakan mata rohani kita. Ya, membukakan mata rohani kita. Ada satu yang menarik, ada sebuah siklus dari Thanksgiving ini. Ketika kita lebih mengucapkan syukur kepada Allah, maka kita juga akan lebih melihat bagaimana Tuhan bekerja di antara kita. Maka gratitude itu, Thanksgiving itu akan menolong kita merasakan kehadiran Allah, ya, dan juga segala kepeduliannya secara pribadi di dalam waktunya yang sempurna. Itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bertanya, ya bagaimana kita akan menunjukkan Thanksgiving kita kepada Tuhan. Tentu saja kita bisa mengekspresikan dengan banyak hal, ya, dengan doa-doa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Begitu banyak bagian-bagian dari Alkitab, Mazmur misalnya, yang sangat amat banyak mencatat bagaimana kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada 5 cara menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mengingat Dia. Ya, remember. Mengingat itu bukan hanya sekedar ya membuka memori masa lalu, tahun lalu ingat begitu saja, lalu ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi, ingat berkat-berkat yang sudah kita terima dan kemudian lewat begitu saja. Tapi mengingat di sini adalah sebuah momentum di mana kita mengagumi apa yang pernah Dia lakukan atas kita, dan begitu berharganya peristiwa-peristiwa, begitu berharganya berkat-berkat, begitu berharganya hal-hal yang kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, sehingga membuat kehidupan kita diberkati, tapi juga membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sehingga mengingat di sini bukan hanya sekedar sepintas lalu begitu saja, tapi mengagumi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, kita bisa mengekspresikan ucapan syukur kita itu dengan melayani sesama. Sehingga di sini ucapan syukur bukan hanya sebuah ucapan syukur verbal dengan kata-kata saja yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, tetapi ucapan syukur kita itu juga harus diwujud nyatakan melalui sebuah tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi sesama kita. Maka demikian juga yang Tuhan Yesus ingatkan, apa yang kamu perbuat bagi salah seorang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya bagiku. Artinya, apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu juga secara implisit kita juga sudah melakukannya kepada Tuhan. Maka ketika kita hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita ekspresikannya dengan melakukan sesuatu kepada sesama kita. Itulah yang menjadi salah satu ekspresi yang kita bisa tunjukkan dalam mengucapkan syukur. Yang ketiga, mengucap syukur itu kita juga berterima kasih kepada orang lain. Karena ternyata apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita juga melibatkan orang lain. Kita melakukan sesuatu kepada orang lain, tetapi faktanya kita juga menerima banyak hal dari orang lain. Artinya Tuhan juga memakai orang-orang lain itu untuk memberkati kita. Tuhan juga memakai orang-orang lain itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita juga berterima kasih kepada orang lain. Karena orang-orang lain itu sudah dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita. Terima kasih, entah itu keluarga kita sendiri, suami, istri, orang tua, anak-anak, ataupun juga teman-teman segereja, sepersekutuan, teman-teman sekerja. Tentu ada banyak hal yang kita tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan kita ini, dan memang Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita juga untuk melaksanakan kehendak Tuhan, baik itu dalam bentuk memberi berkat ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang keempat, mengucap syukur itu juga ditunjukkan dengan merendahkan diri. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 10, supaya kita diminta untuk saling merendahkan diri.
Karena dengan merendahkan diri, ucapan syukur kita itu sungguh dirasakan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, seperti disebutkan tadi, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan itu juga dengan berdoa. Doa kita berisi pujian dan penyembahan, doa kita juga berisi ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita mengingat betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga doa bukan hanya sebuah kumpulan permintaan-permintaan, kumpulan permohonan-permohonan sesuai dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi doa di dalamnya juga adalah ekspresi dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Roma 4 ayat 7 mengatakan, tak ada hal yang lebih besar dari menyatakan ucapan syukur atas pengorbanan dan Yesus di kayu salib untuk membayar segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita patut berbahagia atas semuanya itu. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka bersyukurlah kita. Sebab jika Tuhan tidak menyelamatkan kita, pasti kita akan binasa. Pasti kita akan menerima maut dan kehidupan kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Kita tidak menerima kehidupan kekal bersama dengan Allah di surga. Yunus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur dan ku persembahkan korban kepadamu, apa yang ku nasarkan akan ku bayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus pun mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa keuntungan atau manfaat bagi kita kalau kita mengucapkan syukur? Ada keuntungan secara rohani, baik juga ada keuntungan secara mental bagi kita yang melakukannya. Saya mendaftarkan di sini, ada sejumlah keuntungan kalau kita mengucapkan syukur. Secara rohani, ucapan syukur itu pastilah memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia itu memuliakan Dia. Maka ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan merasakan dimuliakan melalui ucapan syukur yang kita naikkan kepada Dia. Yang kedua, ucapan syukur itu juga menolong kita untuk melihat Tuhan lebih jelas, lebih clear, lebih dekat. Sehingga kita dengan mengucap syukur, otomatis kita juga mengingat pribadinya. Dengan mengucap syukur, otomatis kita juga mengingat karya-karyanya, pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan atas kehidupan kita. Maka dengan mengucap syukur akan menolong kita lebih clear, lebih jelas, lebih dekat mengenal Dia. Yang ketiga, mengucap syukur juga membuat kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Ucapan syukur membuat kita dekat, tapi kemudian juga menempatkan kita berada di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Dan mengucap syukur juga akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Mengucap syukur juga akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengucap syukur membawa kita untuk sungguh-sungguh mengalami Dia. Mengucap syukur membuat kita mengalami iman yang lebih mendalam. Dan mengucap syukur juga bisa membawa kita kepada sukacita ilahi. Karena dengan ucapan syukur kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berrelasi dengan Tuhan, dan relasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, pasti akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Tapi di sisi lain juga, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita juga bisa mengalahkan kebohongan-kebohongan dari si jahat. Karena dengan ucapan syukur yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan memprotek kita, Tuhan juga akan melindungi kita, sehingga Tuhan akan menolong kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu banyak keuntungan-keuntungan atau manfaat ya yang bisa kita dapatkan, kita juga akan ditolong untuk sungguh-sungguh menghadapi envy ya di dalam kehidupan kita, dan kita juga akan ditolong ya untuk hidup pada masa kini dengan lebih penuh damai sejahtera, dan sekaligus dengan mengucap syukur kita bisa dilihat, bisa didengar oleh orang lain, dan tentu saja itu menjadi sebuah testimoni yang baik ya bagi orang lain, sehingga orang melihat kalau oh Bapak itu, Ibu itu hidup dengan penuh ucapan syukur, wah itu akan menjadi kesaksian yang sangat bagus kepada orang lain. Saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, mereka secara ekonomi tidak terlalu baik, bahkan cenderung mereka hidup pas-pasan, hidup yang tidak banyak uang, tetapi saya melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan akhirnya dia berkomitmen bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan dari bagian yang dia miliki, meskipun itu tidak banyak, tetapi dia memberi dengan penuh ucapan syukur. Itu menjadi sebuah kesaksian yang sangat baik bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi banyak orang yang kemudian mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa hal yang bisa kita nikmati manfaat secara rohani apabila kita sungguh hidup dengan penuh ucapan syukur. Tapi juga ada catatan, ada manfaat bagi kesehatan mental kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Ada tulisan yang saya catat di sini dalam sebuah jurnal Applied Psychology, Health and Well-being. Di sana ditulis ada bahwa menulis jurnal yang berisi hal-hal positif dan mensyukurinya selama 15 menit sebelum tidur, itu benar-benar akan mampu mengoptimalkan kualitas tidur. Jadi ini penelitian ilmiah yang dicatat di dalam sebuah jurnal. Manfaat mental yang pertama itu, ucapan syukur itu meningkatkan kualitas tidur. Studi ini dilakukan juga di University of Manchester di Inggris, ya, yang juga mempunyai hasil yang sama, bahwa kalau penelitian dilakukan dengan ucapan syukur, maka akhirnya juga bisa memberikan kualitas tidur yang baik. Yang kedua, secara mental, ucapan syukur itu membantu meningkatkan kemampuan diri. Dengan mensyukuri apa yang dimiliki, kita akan lebih terpacu untuk mengembangkan diri, dan kemampuan yang kita miliki akan lebih baik. Oleh karena itu, manfaat bersyukur juga tentunya baik untuk kesuksesan hidup di dalam kehidupan karir kita misalnya. Sehingga potensi-potensi yang kita miliki itu nampaknya akan lebih diaktualisasikan oleh karena kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur juga bisa membuat seseorang terhindar dari rasa minder. Ketika kita mensyukuri setiap hal yang kita miliki saat ini, kita terhindar dari rasa minder. Oleh karena ternyata kita tidak merasa kurang, tetapi dengan mensyukuri apa yang ada pada kita justru dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan, sehingga membuat kita merasa cukup dengan apa yang ada. Oleh karena itu, teruslah mengucap syukur. Mengucap syukur juga bisa memberi manfaat, mempersiapkan diri untuk hal yang besar. Manfaat bersyukur dapat melatih kita untuk lebih bijaksana dan melakukan banyak hal. Maka ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih besar, mental kita sudah terlatih, sehingga kita tidak kaget untuk mengembangkan lebih besar lagi pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur juga ternyata bisa membuat kita terhindar dari gangguan rasa cemas. Ada sebuah penelitian diminta mengisi kuesioner tentang hal-hal yang positif yang disyukuri, ya, dan sebelum mereka tidur, dan hasilnya diakumulasi. Ternyata peneliti menyatakan studi yang bersyukur sebelum tidur terhindar dari gangguan rasa cemas. Ini sangat menarik untuk kita. Rasa syukur juga akhirnya meningkatkan rasa empati. Sebuah penelitian menemukan para partisipan studi yang sering bersyukur
bisa lebih berempati kepada orang lain. Mereka bisa lebih memahami orang lain, dan lebih lagi mereka bisa menekan rasa egois yang dimilikinya sendiri. Ternyata bersyukur membuat kita lebih care kepada sesama kita. Demikian juga ucapan syukur itu membuat kita terhindar dari dendam. Ketika kita dirugikan oleh orang lain, pasti kita sedikit banyak merasa sedih dan juga bisa muncul rasa dendam. Tapi dengan merefleksikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita bisa mempunyai alasan sehingga kita terhindar dari terhindar dari dendam itu. Demikian juga bisa membuat kita terhindar dari iri hati. Ketika kita mulai mengucapkan syukur, mensyukuri, meskipun hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita tidak mudah iri hati melihat orang lain. Karena apa yang ada pada kita sendiri, kita syukuri. Kebiasaannya orang melihat orang lain, lalu merasa diri kurang, dan kita akhirnya berusaha bagaimana supaya mendapatkan yang orang lain punya itu, sehingga terjadilah iri hati. Terhindar juga dari rasa depresi. Ya, ini juga hasil sebuah penelitian mengatakan rasa syukur itu sejatinya mampu mencegah penyesalan yang berlarut-larut sehingga tidak berujung pada perasaan depresi. Ya, gangguan depresi tentunya menjadi salah satu isu kesehatan mental yang serius. Dan yang terakhir, ternyata ucapan syukur itu menurunkan stres. Ya, seakan tak ada habisnya. Bersyukur ternyata juga bisa mampu menurunkan tingkat stres. Ya, sebuah penelitian yang dipublikasi dalam sebuah jurnal Behavioral Research and Therapy, ya, penelitian itu kemudian menemukan bahwa para veteran perang di Vietnam yang sering mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan, ternyata mereka cenderung terhindar dari apa yang disebut dengan post-traumatic stress disorder daripada para veteran yang tidak bisa bersyukur. Nah, tentu saja kondisi ini berkaitan dengan pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bersyukur. Mari kita bersyukur karena banyak sekali alasan yang tidak bisa kita pungkiri. Setiap detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita, mengingatkan siapa pencipta kita. Yang tidak secara otomatis bekerja, tetapi Dia memberikan perhatian sepenuhnya atas kehidupan kita. Maka bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai pribadi yang begitu luar biasa, segambar dan serupa dengan Allah, memiliki intelektualitas, memiliki spiritualitas, memiliki moralitas yang berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Maka bersyukur menjadi manusia. Itu pun alasan untuk bersyukur. Kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhanlah yang berkarya, berinisiatif menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang harusnya disalibkan telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang tebusannya, orang-orang yang dipilihnya, dan orang-orang yang diselamatkannya. Kita bersyukur karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tapi kemudian Tuhan juga melibatkan kita dalam karya keselamatan bagi dunia ini. Maka bersyukurlah setiap kali ada kesempatan kita bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya, yang dikerjakan dalam rangka memberitakan kabar baik, yang dikerjakan dalam rangka memberitakan keselamatan, supaya banyak orang juga mengalami keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan kita dilibatkan di dalamnya. Seperti sesungguhnya kita ini siapa? Tuhan tidak memerlukan kita. Tanpa kita pun Dia bisa melakukannya sendiri. Tetapi kalau Tuhan melibatkan kita, itu adalah hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan juga memelihara kita, hidup kita, masih hidup, masih berkecukupan sampai hari ini. Itu pun juga ucapan syukur bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan juga potensi-potensi yang ada dalam diri kita, sehingga membuat kita menikmati segala sesuatu, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat banyak alasan yang membuat kita mengucapkan syukur kepada Dia. Ingatlah segala kebaikannya pada hari ini lagi,
biarlah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam doa kita, kepada sesama kita, berterima kasih kepada orang-orang yang Tuhan pakai, dan juga melalui doa-doa kita. Tuhan akan menolong saudara-saudara, menolong kita semua hidup dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tahu berterima kasih karena Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kembalikanlah segala kemuliaan baginya dan ucapkanlah syukur dengan hati yang sungguh supaya kita pun mengalami segala kebaikan Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga yang penuh kasih dan rahmat, kami sungguh memuji Engkau dan memuliakan Engkau, sebab kebaikan dan kemurahan-Mu yang tak terhingga, melakukan perkara-perkara besar. Engkau ciptakan kami dalam keadaan sungguh amat baik, Engkau selamatkan kami dari keberdosaan kami, Engkau libatkan kami dalam mega proyek Allah, yaitu menyelamatkan manusia berdosa, dan bahkan Engkau memberikan potensi-potensi karunia-karunia yang membuat kami juga bisa mengembangkannya untuk pekerjaan Tuhan. Engkau telah memberkati kami pribadi-pribadi, Engkau memberkati kami suami istri, Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga, memberkati gereja, memberkati kami dalam bekerja. Sungguh semuanya itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kami untuk tidak mengucapkan syukur. Karena setiap detak dan jantung kami, setiap hembusan nafas kami, itu semuanya dari Tuhan adanya. Sehingga kami pun harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kami, supaya kami terus mengucapkan syukur dalam segala keadaan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, tolonglah kami melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dimanapun kami berada, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, di tempat kami bekerja, dimanapun kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya anugerah Bapa kita di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan dimuliakan. Amin. Singing
will be